kembali lagi di channel Frame Event dan pastinya bersama gue Capain tanpa sejagat raya. Buset tete. Guys, hari ini gue lagi ada di daerah Cineredok ya. Gue mau ke farmnya Fat and Fat ya, yang katanya tuh peternak yang lucu dan menggemaskan. Cocok banget nih buat di review. Apa sih tuh peternak yang lucu dan menggemaskan? Gini aja deh, biar kita semua nggak ada penasaran di sini. Tonton video ini terus, kita gaskan. Itu dia tuh, ownernya tuh. Ayo kita samperin. Guys, di samping gue nih udah ada ownernya nih. Kalau kalian mau tahu nih, Mas Wira ya, Mas. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat baik, ya Mas ya. Sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat semua ya Mas ya. Amin. Mas, tadi saya masuk ke farm itu udah disambut sama kelinci-kelinci ini banyak banget. Mulai kapan Mas? Oh, ini saya itu kelinci belum lama sih Mas Irawan, karena sekitar 7 bulanan inilah saya melihara kelinci seperti itu. Tapi kalau dari 7 bulan itu waktunya nggak terlalu lama ya Mas ya? Bisa sebanyak ini sih ya. Tapi kalau kata orang dulu sih, kalau tangannya adem nih seseorang, mau melihara apapun, merawat apapun pasti bisa terus berjalan gitu ya. Mudah. Ini banyak kayak gini jenis apa ya Mas kalau boleh saya tahu? Ada awalnya aku itu fokus di kelinci Flemish Giant. Itu Mas, Flemish Giant. Flemish Giant itu dia yang jenis ras besar ya, termasuknya ya di ras kelinci gitu. Satu lagi saya ras New Zealand. Nah, ini kelinci hias atau kelinci daging nih yang Mas Wira punya ada di sini? Oke, aku ada 2 segmen ya Mas Irawan ya. Pertama untuk Flemish Giant itu lebih untuk ke show, kalau yang untuk jenis Flemish Giant. Lalu untuk yang New Zealand itu ada dua komoditas. Yang pertama untuk show juga bisa, ada kelasnya. Lalu untuk pedaging juga bisa, karena New Zealand ini dia sangat bagus untuk kualitas dagingnya gitu. Oh, berarti si Mas Wira ini tujuannya ke kelinci daging ya? Untuk manusia juga bagus kok. Sebenarnya daging kelinci itu untuk manusia juga bagus. Dia selain proteinnya tinggi, dia juga lemaknya rendah. Itu lalu tidak ada yang untuk pantangan. Semisal ada orang kan biasanya ada yang darah tinggi ya. Iya, betul. Itu ya. Nah, di kelinci ini itu tidak mempengaruhi, walaupun orang itu manusia memiliki penyakit darah tinggi, itu aman mengkonsumsi daging kelinci. Gitu Mas. Ini cocok banget nih. Iya kan, daging kelinci buat manusia. Tapi jujur saya dari kecil nggak pernah makan daging kelinci sih Mas ya. Paling kalau ke warteg nih ya kan, makannya kikil sama orek, tahu kan? Kikil sama orek. Oke, gini. Pada awalnya aku itu kan pelihara kucing Mas Irawan. Jadi terinspirasi untuk pengganti daging sapi. Sebelum aku pelihara kelinci ini, aku untuk rawat kucing itu menggunakan daging sapi Mas Irawan. Gitu. Lalu aku kepikiran kenapa pelihara kelinci, bisa sekaligus untuk ganti daging sapi untuk rawatnya kelinci, ya, untuk rawat kucing. Iya. Gitu. Jadi ya untuk meminimalis pengeluaran juga sih sebenarnya gitu. Berarti awal mulanya miara kelinci itu buat pakan kucing ya. Betul. Daging si kelinci ini. Daging si kelincinya. Tapi Mas Wira udah berjalan coba jual keluar gitu untuk daging kelinci sendiri. Berarti berawal kucing sampai bisa jual keluar untuk manusia sih ya. Ya. Bisa. Nah, sampai akhirnya aku sekarang alhamdulillah itu sudah produksi untuk jual raw food kelinci ke komunitas kucing Mas Irawan. Iya, alhamdulillah ini. Jadi memang aku tuh kalau memang hobi itu yang bisa diteruskan, lalu untuk usaha itu aku jadi semangat untuk melanjutkannya. Gitu. Lalu di kelinci memang prospeknya juga bagus ya. Pertama tujuanku kan memang hanya untuk makanan kucingku awalnya. Terus teman-teman di komunitas kucing kok mau coba gitu, kenapa kok aku nggak buat sekalian untuk dipasarkan juga gitu Mas. Karena memang gini, mindset orang-orang itu
daging kelinci, mereka itu kok tega sih makan daging kelinci kan Iya gitu betul, ya. karena lucu sih kelinci. Betul, karena di samping itu sebenarnya itu sangat-sangat penuh manfaat sebenarnya Oh, gitu. berarti bagus juga ya daging kelinci buat dikonsumsi ya. Berarti lentar habis ini selesai, lu traktir gue daging kelinci ya. Ntar gue mau ditraktir sama si Le. Nih buat rewinders nih yang doyan daging kelinci, kalian bisa kesini nih ke daerah Cinere Depok, apalagi yang rumahnya di Sawangan Depok Citayam, deket banget kemari, buka pintu kepleset nyampe cuy. Iya serius, nanti bakalan gue kasih nomor kontaknya Mas Wira, kalian bisa WA Mas Wira tuh ya kan, bisa telepon, bisa video call, ghosting dikit lah ya kan, bisa. Iya Mas, tapi kan ini lanjut ya. Boleh. Tapi kan ini buat dikonsumsi kucing awalnya, terus Mas Wira jual keluar. Itu buat pakan dia sendiri pelet atau yang alami? Lebih bagus gitu. Karena kan ini buat dikonsumsi manusia juga kan. Betul. Nah, jadi gini, ada 2 segmen. Aku juga selain untuk kucing, alhamdulillah sekarang juga sudah memenuhi kebutuhan untuk konsumsi manusia, Mas. Itu aku di sini pakan karena tempatnya di kota ya, jadi agak susah, aku harus Iya. mau ngarit harus Kota, ya nggak kan. ada rumput Jadi ya, mau Bang. nggak mau aku menggunakan pelet gitu. Tapi aku ada farm yang untuk distribusikan memenuhi pesanan seperti raw food buat kucing, lalu buat manusia itu aku ada di Bandung. Jadi untuk di segmen karkas kelinci konsumsi manusia itu memang ada dua segmen ya. Yang pertama itu pakannya pelet, lalu rumput. Untuk harganya pun itu berupa karkas, itu lebih mahal yang menggunakan rumput. Oh, yang alami? Iya, masih alami. Tuh, kalau pelet kan itu sudah ada campuran kimianya. Iya betul. Dan memang pasarnya juga berbeda ya, permintaan di pasar itu untuk yang pakan organik itu dia lebih mahal, Mas, ketimbang menggunakan pelet gitu, Mas. Tapi kalau hanya untuk kucing itu mau pakai pelet, mau pakai pakan organik itu enggak ada masalah. Nggak ada Gitu, masalah nggak ya, ada Mas. masalah. Ini selama Mas Wira ternak nih ya, banyak kayak gini dari ujung sampai ujung. Pernah nggak sih Mas Wira itu ngalamin kendala? Oh, kalau kendala pasti ada, Mas. Pasti ya. Pasti ada, Mas. Apalagi itu kelinci ya. Kelinci itu sangat rentan. Apalagi di cuaca yang ekstrim nih. Penyakit yang paling sering dialami oleh kelinci itu pertama kembung, lalu mencret, lalu gudik biasanya sih. Kalau hanya gudik itu dia bisa presentasi untuk hidupnya masih bisa tinggi. Cuman kalau sudah terkena kembung lalu penanganannya telat, itu bisa mengakibatkan kematian, Mas. Gitu. Iya berarti semua peternak sih yang ngalamin kayak gitu ya Mas ya. Jadi kalau saya kan jujur saya seorang peternak ikan cupang ya. Saya kira itu saya doang yang ngalamin kayak gitu ya. Saya mau kematian sebanyak apapun ya, namanya peternak sih wajar sih ya. Hal yang sangat lumrah ya. Ini lucu-lucu banget nih Mas nih kalau menurut saya pribadi. Ciri-cirinya kalau dia lagi sakit tuh gimana Mas? Ini kan aktif banget nih. Oke. Ya kan hidungnya gitu kan, mulutnya gini ngendus-ngendus. Jadi gini, Mas. Biasanya itu kalau contoh ya, kalau kembung itu dia dilihat dari aktivitasnya, lalu di perutnya itu bisa kita pegang, lalu untuk makannya pun dia agak sedikit nafsu makannya berkurang ya. Lalu kalau untuk mencret itu hanya kita lihat kotorannya aja, kita kan bisa kelihatnya setiap saat nih kotorannya nih. Nah ini kotorannya bagus atau tidak. Nah kalau seumpama kita sudah melihat itu saat itu juga pupnya mencret, itu harus kita langsung tangani. Jadi untuk meminimalis kematian. Oh itu ciri-ciri kelinci yang sakit ya Mas. Berarti dia tetap aktif tapi ada ciri-cirinya kayak mencret, perutnya kembung. Itu kelihatan dari dia nafsu makannya. Nafsu makannya dia juga berkurang gitu ya. Iya. Ini cocok nih buat teman-teman nih yang lagi piara kelinci. Tadi Mas Wira udah jelasin tuh. Kan kalian taunya itu kelinci itu aktif ya. Tapi dia ada ciri-cirinya juga loh.
ciri-cirinya kalau lagi sakit gitu. Sama juga sih kayak kita juga. Ini gede-gede nih, badan panjang-panjang kayak gini. Ini per kilo Mas Wira kalau saya boleh tahu. Kalau saya boleh tahu ya. Berapa ini? Oh, untuk apa? Untuk Daging harga kelinci. jualnya? Iya, harga jual. Oh gitu, baik. Ini yang jenis Flemish Giant Mas. Ini Flemish Giant ini aku sih lebih senang untuk hias ya, lebih ke hias. Jadi agak sayang juga kalau untuk aku potong untuk pedaging ya. Nah, kalau biasanya untuk yang konsumsi manusia atau untuk raw food itu aku yang jenis Flemish ini New Zealand ini. Mana nih? Ini dia. Ini juga masuk New Zealand tapi warnanya broken. Dia ini lebih ke hias sebenarnya. Lebih ke hias. Lebih ke hias. Cuman nanti segmennya itu kalau memang dia tidak masuk kualitasnya untuk show, ya mau nggak mau aku larikan ke potong. Gitu. Nah ini yang satu lagi ini juga jenis Flemish Giant. Ini Flemish Giant White. Nah ini biasanya untuk pedaging. Itu yang warna putih ini. Ini lebih show-nya juga ada. Ke pedaging juga banyak juga. Cuma rata-rata kita untuk pedaging ya ini dia yang jenis New Zealand White ini Mas. Tuh. Ini per kilo berapa nih kira-kira? Oke. Aku biasa ya. Kalau boleh tahu sih saya. Boleh. Kalau untuk raw food, karena kan aku lebih utamakan untuk raw food kucing. Makanan kucing. Makanan kucing. Itu aku biasa jual itu ada yang campur tulang, ada yang juga full daging. Nah, hanya saja kalau yang untuk full daging itu aku biasa jual di harga 125.000 per kilo. Per kilo. Gitu. Untuk raw food kucingnya ya biasa aku jual. Konsumsi manusia. Kalau untuk konsumsi manusia itu dia lebih banyak karkas. Karkas itu aku biasa jual itu per kilo itu di harga 85.000. 85.000. Ya. Seperti itu, Mas. Ini 85.000 ya per kilo ya? Lu traktir gue, lu wajib le. Selesai ini lo. Jadi gini ya, buat teman-teman nih rewinders yang suka sama daging kelinci tuh 85.000 cuy harganya cuy. Murah kok. Ya, gue panjang lebar dengerin Mas Wira dari tadi ya kan. Mas Wira ini ngomongin itu tentang krakes tuh. Ini krakas ya? Karkas ya, mohon maaf. Karkas itu apa Mas? Karkas tuh? Jadi karkas itu kita potong itu nanti kita jualnya tanpa kulit, tanpa jeroan dan tanpa kepala Mas. Udah gitu. Dibersihin? Sudah kita bersihkan. Jadi nanti itu sistemnya kita frozen dulu nanti. Sebelum dipasarkan kita frozen dulu, kita packing. Kita juga untuk penyembelihannya itu sudah mengikuti SOP yang ada ya. Lalu untuk packingnya juga kita sudah SOP dari customer. Itu biasanya customer itu menyampaikan SOP-nya harus seperti ini gitu. Jadi ya saya mengikuti aja kemauannya customer seperti itu Mas. Oh ini keren juga nih ya Mas ya. Karkes tadi ya Mas ya? Betul, karkas. Oh karkas, iya lupa mulu nih gue nih. Karkas guys, jadi buat teman-teman yang nggak tahu karkas itu cuman daging sama tulang doang ya Mas ya? Betul, daging sama tulang doang tuh ya kan. Lu nggak tahu karkas nih selama ini nih, lu cuma makan ucus ya kan sama orek. Ya ini tuh karkas tuh, daging kelinci sama tulangnya doang. Lu beli kontak Mas Wira udah dibersihin, udah dipotong, udah di packing, tinggal bawa doang. Kurang apa lagi cuy ya kan. Ini pertanyaan yang unik nih buat Mas Wira nih biar teman-teman semua tahu nih. Oke, Mas, saya itu kalau ngelihat di mobil, di motor gitu kan di stiker, itu kenapa sih identik itu Playboy muka kelinci gitu? Biar teman-teman tahu nih ya kan. Ini unik banget ya. Mungkin begini ya dari yang aku tahu itu kenapa Playboy itu gambarnya kelinci ya, identik ya. Karena si Playboy itu Mas, si kelinci nih untuk pejantan itu tuh satu jantan itu dia bisa mengawini 7 sampai 10 ekor betina Mas. Gitu Mas. Itu serius? Bisa seperti itu. Satu kandang, satu lakian, satu jantan ya. Betul. 10 betina. Bisa Mas. Makanya mungkin identik seperti itu kali ya Playboy ya. Dia suka banyak wanita. Jadi si kelinci ini jantan, dia sanggup. Jadi kita kalau sumpah ternak itu
satu jantan itu bisa mengawini 7 sampai 10 betina. Gitu. Mungkin itu kali ya identik sama playboy ya. Oh, jadi keren juga sih ya, satu laki ya kan 10 cewek gitu. Oke guys, kayak gini aja video gue kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Sabrek buruan, sabrek. Guys, kalau kalian suka sama daging kelinci ya, buat raw food kucing atau buat konsumsi kalian sendiri atau buat kuliner gitu ya, nanti gue akan kasih nomor kontaknya di deskripsi ya, kalian bisa cek tuh deskripsi tuh ya. Oke, kayak gini aja video gue kali ini. Kita bakal ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.